Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih di tema yang kedua, persatuan dalam perbedaan untuk mata pelajaran IPS, materi tentang makna proklamasi dan upaya mempertahankan kemerdekaan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, kalian perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Untuk poin bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan, kemudian yang kedua detik-detik proklamasi, yang ketiga makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, kemudian yang keempat upaya untuk mempertahankan kemerdekaan, dan yang terakhir adalah upaya untuk mengembangkan kehidupan yang sejahtera. Itu poin bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama, peristiwa sebelum proklamasi. Banyak peristiwa penting yang terjadi sebelum pelaksanaan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang pertama, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Kemudian disusul kota Nagasaki juga dibom pada tanggal 9 Agustus 1945. Kedua bom tersebut mengakibatkan korban jiwa yang sangat besar serta berbagai fasilitas juga hancur. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa Rengas Dengklok. Setelah para pemuda mengetahui berita kekalahan Jepang, mereka mendesak agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta mau menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan segera. Tetapi Bung Karno dan Bung Hatta tidak mau memenuhi tuntutan para pemuda tersebut. Akhirnya kedua tokoh itu berpendapat bahwa masalah proklamasi harus dibicarakan dengan anggota PPKI pada saat itu. Para pemuda gagal mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Mereka sepakat untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Pengasingan keluar kota ini diharapkan agar kedua tokoh ini terbebas dari tekanan-tekanan Jepang dan lebih tenang. Pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 1945 sekitar pukul 4 pagi, rombongan pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Ketika di Rengas Dengklok, datanglah Ahmad Subarjo dari Jakarta yang memberikan jaminan kepada para pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan jaminan Ahmad Subarjo itu, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta rombongan kembali ke Jakarta. Kemudian pada malam hari setelah tiba di Jakarta pada pukul 23 malam tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta beserta rombongan tiba di Jakarta. Mereka pergi ke rumah Laksamana Maeda. Di rumah Maeda ini mereka mengumpulkan anggota PPKI dan tokoh-tokoh pergerakan serta para pemuda. Laksamana Maeda ini adalah perwira tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo kemudian masuk di sebuah ruangan, ruang makan keluarga Maeda ya, yang diikuti oleh Soekarno, Sayuti Melik, dan BM Dia. Kemudian mereka menyusun konsep proklamasi. Nah, konsep proklamasi ini ditulis oleh Soekarno
kemudian dibahas bersama. Setelah sepakat, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Mereka juga sepakat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Detik-detik proklamasi. Pada pukul 10 pagi, acara dimulai. Dibuka dengan pidato dari Insinyur Soekarno sebagai pengantar. Selanjutnya, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi yang telah ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Setelah pembacaan proklamasi, dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dibantu oleh S. Suhud. Tanpa dikomando, bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, para hadirin mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya ini diciptakan oleh W.R. Supratman. Sedangkan bendera pusaka yang berkibar pertama kali tanggal 17 Agustus 1945 itu dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Bung Karno. Ini naskah proklamasi hasil tulisan tangan dari Bung Karno dengan hasil ketikan dari Sayuti Melik. Ya. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Setelah bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun berjuang untuk kemerdekaan, akhirnya mendapatkan puncak perjuangannya sebagai bangsa yang merdeka. Pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Dengan negara merdeka pasti tentunya akan menaikkan martabat bangsa sebagai negara yang berdaulat. Perjuangan sebagai negara baru. Lahirnya negara baru. Perjuangan baru dimulai untuk membangun sebuah negara yang sejahtera. Tonggak sejarah negara Indonesia, berdirinya sebuah negara Indonesia. Itu adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kemudian materi yang keempat, upaya mempertahankan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan kita raih, ada beberapa tekanan-tekanan yang datang dari dunia luar. Salah satunya adalah dari Belanda, ya, yang ingin menguasai kembali Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia lepas dari penjajahan Jepang. Setelah Jepang kalah perang melawan Sekutu, Belanda ingin menguasai Indonesia kembali. Rakyat Indonesia di berbagai daerah lalu melakukan perlawanan terhadap usaha Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Berikut ini pertempuran bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama ada pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945 yang menggugurkan banyak pahlawan-pahlawan pada masa itu, sehingga setiap tanggal 10 November 1945 diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kemudian ada pertempuran Ambarawa selama 4 hari ya, dari 12 sampai 15 Desember 1945. Kemudian pertempuran Medan Area pada tanggal 10 Desember 1945. Bandung Lautan Api tanggal 23 Maret 1946. Kemudian agresi militer Belanda 1 tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Dan yang terakhir adalah agresi militer Belanda 2 tanggal 19 sampai 20 Desember 1948. Ini hanya sebagian pertempuran-pertempuran yang terjadi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran saja, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Seperti yang pertama ada perjanjian Linggar Jambi yang dilakukan pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Kemudian ada perjanjian Renville karena di
diadakan di kapal perang Amerika Serikat USS Renville tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Kemudian yang ketiga ada perjanjian Rum Royan pada tanggal 14 April 1949 ya. Kemudian sampai tanggal 7 Mei 1949. Perjanjian Rum Royan ini karena delegasinya yang dari Indonesia Muhammad Rum, kemudian dari Belanda Van Royen. Konferensi Meja Bundar ini diadakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Itu upaya-upaya dalam mempertahankan kemerdekaan. Setelah mengupayakan kemerdekaan, Indonesia akhirnya merdeka penuh, berdaulat ya, sampai di perjanjian KMP berakhir bahwa Belanda mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Kemudian upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Setelah Indonesia diakui oleh dunia luar sebagai negara yang berdaulat, ya, sekarang tiba saatnya kita untuk mengisi kemerdekaan supaya menjadi negara dan masyarakat yang sejahtera. Pengaruh kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut. Namun, berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Pengaruh kemerdekaan. Gambar berikut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Gambar pertama, pengaruh kemerdekaan bagi petani. Memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaannya. Bukan hanya petani, pedagang. Kemudian di sektor-sektor yang lain akan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian gambar yang kedua, pengaruh kemerdekaan bagi pelajar itu pasti memperoleh kebebasan dalam memperoleh pendidikan. Ketika zaman penjajahan, hanya orang-orang tertentu saja yang memperoleh pendidikan. Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Untuk mencapai kehidupan sejahtera, maka rakyat Indonesia harus saling tolong-menolong, membantu satu sama lain, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian, apa yang harus dilakukan pelajar agar berhasil sebagai seorang pelajar? Nah, untuk berhasil sebagai seorang pelajar, maka pelajar itu harus yang pertama rajin beribadah, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian selain rajin beribadah juga harus rajin belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian selanjutnya disiplin dan mentaati nasihat orang tua dan guru. Insya Allah kalian akan menjadi pelajar yang berhasil di kemudian hari. Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Di antaranya, yang pertama, pinjaman nasional. Kemudian yang kedua, konferensi ekonomi. Yang ketiga, pembentukan badan perancang ekonomi. Yang keempat, rencana Kasimo. Yang kelima, persatuan tenaga ekonomi. Baik, itu materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan setelah ini kalian akan mengerjakan tugas dan soal latihan. Semoga tugas dan soal latihan bisa kalian kerjakan dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.